Bagaimana sebenarnya tips agar artikel kita itu layak untuk dipublikasikan? Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Kali ini saya akan sharing terkait dengan tips-tips agar artikel kita itu layak untuk dipublikasikan. Nah, disclaimer dulu dari dalam video ini. Jadi video ini saya mengutip dari salah satu tulisan peneliti handal di Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk ya BRIN, di mana dia sharing terkait dengan bagaimana sih caranya agar artikel-artikel kita itu layak untuk dipublikasikan. Jadi, artikel yang layak untuk dipublikasikan itu sebenarnya harus memiliki ide yang menarik ya. Ide yang menarik dan tentunya bermanfaat, kemudian orisinil ya, atau keasliannya itu bisa dipertanggungjawabkan, memiliki ketertarikan yang luas di bidangnya, juga perlu diorganisasikan dengan ditulis dengan baik. Nah, secara ringkas, dia dapat menyimpulkan ada beberapa tahapan kalau kita mau menulis artikel kita itu layak untuk dipublikasikan. Jadi, kita harus membangun ide dulu, ya. Dari mana kita bisa membangun ide? Membangun ide itu bisa kita lakukan dengan membaca literatur, ya, baik itu jurnal, terutama jurnal ya, jurnal internasional ataupun yang book chapter, ya, book chapter internasional itu kita bisa baca dari situ ya, kita bisa baca dari situ. Kemudian yang berikutnya itu kita bisa mengkomunikasikan dengan teman-teman, lalu membuat desain penelitiannya seperti apa, gitu. Jadi biasanya kan kita punya yang namanya payung penelitian kan. Nah, dalam payung penelitian itu kita bisa merencanakan suatu penelitian dengan teman-teman ataupun bahkan di luar dari kampus kita untuk mendesain penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian membangun ide berikutnya itu adalah baru kita melakukan riset ya, dengan mengumpulkan data-data dan dianalisis datanya. Nah, tentunya analisis data ini karena kita sudah membaca literatur ya, membaca literatur sehingga kita tahu bahwa di jurnal-jurnal ini biasanya mereka menganalisisnya seperti apa sih. Nah, yang paling ngetrend itu adalah dianalisisnya secara statistik gitu. Jadi tidak lagi yang hanya cuma melalui Excel dan lain-lain lah gitu ya. Nah, kemudian kita harus men-smoothing grafik ya dan gambar ya. Jadi bagaimana kita membuat grafik ataupun gambar itu lebih bagus dan menarik untuk dilihat oleh orang lain atau pembaca ya. Kemudian membuat kerangka tulisan, lalu menulis dan membacanya lagi. Jadi tidak cukup hanya cuma satu kali membaca ya. Kita harus membacanya berulang kali untuk memastikan bahwa paper kita ini layak untuk dipublikasikan. Nah, di dalam tulisan salah satu peneliti handal itu juga dia membangun tahapan penelitian dan publikasi ya. Jadi ini yang pertama itu tahapan yang harus dilakukan itu ya tentunya menetapkan target waktu dalam menyelesaikan seluruh kerangka kegiatan penelitian. Jadi kita punya target waktu itu sampai kapan sih kita akan melakukan penelitian ini, kemudian data-datanya cukup apa enggak, semacam itu. Kemudian yang kedua itu kita bisa membreakdown ya tahapan pencapaian seluruh kegiatan dan target waktu dari masing-masing sub kegiatan tersebut. Ya, jadi kita punya nih biasanya kalau orang yang terbiasa bekerja dengan target itu biasanya mudah tercapai gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu diskusi rencana dan target output ke tim peneliti. Nah, kita kalau sudah melakukan penelitian,
tahu kan data kita itu seperti apa, proses kita mengambil datanya seperti bagaimana, analisisnya seperti apa, baru kita bisa berdiskusi itu sama tim bahwa kita mau publishnya di jurnal mana ini. Nah, gitu. Yang keempat, itu adalah keterlibatan tim secara utuh ya, dan memonitoring kemajuan kegiatan serta adanya komitmen dari diri sendiri untuk menyelesaikan draft ya. Jadi itu yang kadangkala banyak dialami oleh beberapa peneliti. Itu ada yang kadangkala hanya cuma asal nebeng nama gitu. Nah, itu yang nggak bagus ya. Jadi semua harus terlibat di dalam penelitian, di dalam pembuatan draft ya. Kita bisa bagi-bagi tugas seperti apa yang harus dilakukan. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.